Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati untuk masuk dalam persekutuannya. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dalam pujian, dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini dari PKJ nomor 13 bait 2 dan 3. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita habiskan ibadah saat ini. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara di dalam kasih Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 akan menjadi nas pembimbing pada saat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita manusia, setiap manusia tentu memiliki pergumulan hidup dan tidak seorang pun luput dari masalah. Tapi siapakah yang tahu akan hari esok? Siapakah yang tahu akan hal yang akan terjadi? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, menyatakan permohonan kita, doa. Di dalam doa kita percaya mampu mengubah segala sesuatu. Tak
lupakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Pujian bersama tadi meyakinkan kita Tuhan patut kita andalkan. Sekarang mari bersama kita berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan dosa kita dan setelah itu menerima berita anugerah. Jemaat diundang berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang untuk mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami memohon tuntunan dari Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami atas setiap pengakuan salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tak kala kami bisa jatuh ke dalam ketidakberdayaan kami, pada saat kami tidak mampu mengendalikan cara berpikir kami, sehingga pada saat kami juga tidak mampu berupaya mengarahkan apa menjadi laku dalam kehidupan ini, atas setiap kejadian, atas setiap pergumulan yang diperhadapkan. Ampunilah kami Tuhan. Pada saat itu membuat kami jatuh pada kesalahan dan melakukan suatu tindakan yang tidak benar di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Pengampun. Kami bersyukur bahwa Allah sungguh menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga pada saat ini juga Tuhan, belajar dengan kerendahan hati, kami menaruh pengharapan kami pada saat ini dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, yang telah menebus salah dan dosa kami manusia,
yang telah membuka ruang untuk kami terus satu bagian di dalam tubuh Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, besarlah kasih-Mu. Pimpinlah senantiasa kehidupan kami semua Tuhan. Setiap kali kami mengingat perbuatan besar kasih Allah di dalam pelayanan Yesus Kristus. Sehingga saat ini pun kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini, tetap Tuhan pakai, terus Tuhan percaya untuk melanjutkan pelayanan demi pelayanan melewati hidup dan kehidupan kami masing-masing. Jangan biarkanlah kami pada saat ini bertindak oleh karena keakuan kami, tapi biarlah kami melakukan semua ini Tuhan, karena kami sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh mengasihi kami, punya Allah yang sungguh memberkati kami, punya Allah yang telah membimbing kami bersyukur dalam segala hal. Inilah kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama mengucapkan bagian dari berita anugerah. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, berita kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini akan kita dengarkan melewati pembacaan kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul Allah Raja Seluruh Bumi. Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum membaca bagian Alkitab ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, firman-Mu adalah sumber dan pelita dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersiap diri mendengarkan pembacaan ini. Pakailah hamba-Mu yang akan membacakan pembacaan ini, sehingga semua hal dalam kehidupan kami juga tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan dengan judul Allah Raja Seluruh Bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memiliki bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama berdiri dengan sikap sempurna untuk kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucap bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri pada saat ini untuk pelayanan firman Tuhan, dan kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ke 44 sampai dengan ayat 53. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53 kita dengar bersama, dan saya akan membacakannya demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita sampai saat ini tetap menikmati kasih perlindungan Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan patut ucap syukur tentu. Mari bersama kita masuk pada firman ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai pada masa di mana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi kita memang memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah peristiwa yang terjadi setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, atau biasa kita kenal dengan Paskah. Dan momen kenaikan Tuhan Yesus ini terjadi sebelum 10 hari saat kita nanti akan sama-sama merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kekasih dalam Tuhan, apabila kita masuk pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
Pertanyaannya, apakah ini menandakan bahwa tugas Yesus di dunia ini sudah selesai? Apakah ini berakhir? Demikian istilahnya ya. Apa yang firman Tuhan sampaikan dalam nas ini menggambarkan bagian proses pekerjaan besar Yesus. Pada saat dia diutus oleh Bapanya, Allah, ke dalam dunia, seperti mana yang memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan tadi jelas dalam pembacaannya di ayat 44, bahkan di perjanjian lama sendiri pun, Yesaya 53 ini kembali mengingatkan kita, kalau kita bisa membacanya saudara, tentang nubuatan Yesus sebagai juru selamat, ya, penebus dosa manusia. Saudara-saudara, jadi memang inilah hal yang sangat menarik ya kalau kita perhatikan bahwa proses kenaikan Tuhan Yesus itu melewati tahapan. Bagaimana Yesus menunjukkan pengorbanan dirinya sebagai bentuk kasih. Mulai dari ia harus alami kesengsaraan, lalu kemudian ia harus disalibkan, kemudian mengalami kematiannya. Dia tunjukkan kuasanya melewati kuasa kebangkitan, baru ia sampai pada bagian naik ke sorga. Sebenarnya apa yang mau diperlihatkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini? Pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah benar-benar diutus Bapa, dan ada saat di mana dia kembali kepada Bapa. Perhatikan di ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayat 46. Jadi memang jelas ya bahwa misi Yesus ini adalah menyelamatkan dunia, memulihkan dunia. Nah, lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah dalam nas ini berbicara perihal penugasan bagi murid, yaitu panggilan sebagai saksi Kristus. Nah, ini kalau kita berbicara panggilan sebagai saksi Kristus, kita mau melihat ini ya bahwa ini bagian kehendak Bapa. Dan ini memang harus dilakukan oleh setiap orang percaya pada Tuhan. Kalau memang orang percaya itu menyaksikan sesuatu tentang Tuhan, apa yang ia saksikan? Seperti dikatakan tadi, ya tentu pastinya tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kok bisa kita? Mengapa kita bisa? Ketika kita sadar diri kita ya adalah pengikut Kristus. Mari mulai dari kata Kristen. Kristen itu pada mulanya adalah julukan bagi orang-orang yang mengikut Kristus pada masa itu, pada zamannya. Dan biasanya orang-orang pengikut Kristus ini dia menunjukkan tentang karakter Kristus, dia memperlihatkan karakter Kristus. Penerapan ketaatan itu adalah tetap mengasihi Yesus. Jadi imbas atau pembuktian bahwa karakter Kristus itu hidup pada saat kita mengasihi Yesus. Pada saat kita mau hidup saling mengasihi. Pada saat kita bersedia untuk mengampuni. Jadi memang hal ini lekat dengan kelanjutan pertobatan seseorang di hadapan Tuhan. Pertobatan pengikut Kristus ya. Dan ternyata bahwa Yesus ini mau membuka pikiran kita sehingga kita ini bukan hanya, oh saya tahu apa rencana Tuhan. Karena itu yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Tidak cukup di situ. Tapi kita mau dibawa, kita mau ditarik ketika terlibat melakukannya, ketika terus mengerjakannya. Kita tahu betul, mengerti sungguh apa yang direncanakan Tuhan. Nah lalu yang selanjutnya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah menyatakan pribadi Kristus, maka
penyataan yang keluar dari bibir mulut kita, tentang cerita kita, tentang penyampaian kita, adalah perihal Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dalam Dia, dan itulah hidup itu sendiri. Nah, kalau Dia memang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, hidup ini kan mau diminta oleh Tuhan bagaimana menjadi alat kesaksiannya Tuhan. Nah, sekarang juga, apa sih sebenarnya ciri orang yang telah hidup dalam Tuhan? Orang yang hidup dalam Tuhan, setidak-tidaknya ciri yang melekat pada dirinya adalah orang yang mau dipengaruhi dengan ajaran Kristus. Orang yang bersedia melakukan apa yang Tuhan minta. Itu ciri orang yang telah hidup dalam Tuhan. Orang banyak mengikut Tuhan, tapi orang yang mau hidup dalam Tuhan, tidak semua orang mau melakukannya sampai akhir. Nah, tentulah hal ini saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia diminta hidupnya untuk menyaksikan Kristus sebagai hal yang membuat dia menunjukkan kasihnya, syukurnya kepada Tuhan, itu tidak lagi jadi beban. Itu tidak lagi menjadi suatu hal yang membuat dia kehilangan sukacita dalam mengerjakannya. Karena memang tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara, pergumulan hidup kadang-kala itu menutup ya. Itu suatu hal yang kadang-kadang membuat kita menyingkirkan sementara apa yang memang harusnya tetap kita pertunjukkan, apa yang harusnya tetap kita kerjakan. Dan sekali lagi, menyaksikan Kristus di dalam hidupnya itu bukan lagi jadi beban. Baik dengan perkataannya, perbuatan maupun pikirannya ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan mengabarkan Injil dengan bentuk menceritakan Kristus adalah juru selamat, mengasihi dan bertobat. Tentu ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita pisahkan ya dengan hal bersaksi. Dan yang pasti tidak mudah, karena biasanya pikiran kita itu jatuhnya pada dua hal. Apa itu? Pasti dua pikiran itu adalah, hal itu adalah penolakan atau penerimaan. Ini pasti ada. Tapi mari kita lihat pada saat Yesus sebelum naik ke sorga, apa yang dia janjikan kepada murid-muridnya. Dikatakan dalam bacaan tadi adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu punya fungsi menuntun dan menghibur. Wah, ini sebenarnya kalau kita lebih dalam memahami ke sana, kalau fungsi Roh Kudus itu adalah menuntun dan menghibur, saudara-saudara, harusnya ini adalah satu peluang ya. Ini adalah satu kesempatan bagi murid-murid untuk bagaimana mengendalikan rasa khawatir, untuk bagaimana pada diri anak-anak Tuhan sedia menunjukkan terang Kristus itu, bukan malah memadamkan api semangat melayani Tuhan, bukan malah memadamkan api semangat memperkenalkan jalan keselamatan dalam Kristus untuk saudaramu yang lain, untuk keluargamu kah, untuk temanmu kah? Karena memang tidak ada batasan untuk kita menyiarkan perihal jalan keselamatan dalam Kristus itu sungguh memberkati orang-orang yang tinggal dalam Dia. Hanya persoalannya, kita hidupkah dalam Kristus? Nah, sebagai murid-murid Kristus, ini tidak boleh kita abaikan, Bapak Ibu Saudara. Panggilan kita sebagai saksi Yesus. Mari kita lihat kembali tadi di ayat yang ke-48, dikatakan kamu adalah saksi Yesus. Dan sebagai anggota gereja kita tidak bisa mengabaikan ini. Ini tugas bersama. Meskipun peran kita beda-beda ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu bahwa tanggung jawabnya tanggung jawab bersama sebagai
bagian dari tubuh Kristus, sebagai surat Kristus yang terbuka. Nah, harusnya ini menjadi inspirasi. Kalau zaman itu murid-murid telah mengalami secara langsung perjumpaan dengan Yesus, mengalami secara langsung pekerjaan besar Kristus, mengalami secara langsung tentang Kristus yang bangkit. Untuk keadaan kita sekarang tentu tidak persis sama seperti yang dialami para murid. Tapi hal yang sama dalam keikutsertaan kita sebagai pengikut Kristus adalah kita adalah murid-muridnya. Murid-murid itu punya tugas mengikuti apa yang diingatkan oleh gurunya. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kesempatan bersaksi, hidup menjadi kesaksian, ini berlaku bagi setiap orang, di mana saja dan kapan dalam kesempatan, kapan saja. Persoalannya, cukup kuatkah kita bertahan mengerjakannya? Cukup sabarkah kita melewati rintangan sebagai tantangan di dalam perjalanannya? Cukup tenangkah kita menghadapi pergolakan hati dan pikiran saat tetap diminta setia menjalaninya? Cukup mampukah kita menguasai diri dengan datangnya godaan kecil atau besar untuk kita nih kembali ditarik pada cara hidup yang lama kita? Bahkan saudara-saudara, cukup percaya nggak kita akan kuasa Tuhan yang dimana Dia adalah akan hadir menolong supaya kita ini tetap beriman yang benar dalam kebenarannya, sehingga kita tidak hanya berdiri hanya oleh kebenaran diri sendiri. Ini persoalan yang berbeda. Apalagi Bapak Ibu saudara, di tengah kemulut pergumulan bangsa kita saat ini, pasti sesuatu hal yang membuat kita berpikir panjang. Nah, lalu apa jawaban kita? Mari kita jawab bersama semua. Dengan iman kepada Kristus, bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, Ia akan memberkati kita, Ia akan menyertai kita mengerjakan pekerjaan untuk menjadi saksi Kristus atas setiap pembicaraan kita, atas setiap keputusan dengan sebuah syarat. Kamu harus tinggal dan menjadi milik Kristus. Disinilah saudara-saudara, kuncinya diberikan bagi kita semua. Apabila kita bersedia diproses oleh Tuhan, mulai dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar sebagai saksi Kristus, Tuhan memberkati kita. Nah, saudara, dalam kasih Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini sekali lagi bukan berarti tanda pekerjaan Kristus selesai ya. Bukan berarti Yesus sedang beristirahat, tidak Bapak Ibu. Dia tetap dengan tugas Injilnya, Ia tetap dengan penyertaannya. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang ada. Dia punya kuasa itu. Karena lewat kebenaran ini disampaikan, inilah waktu Tuhan sedang memberikan bagi kita sebagai orang percaya menjadi alat kesaksiannya. Karena nanti ada saatnya Tuhan akan kembali bagi kita sebagaimana janjinya. Kiranya Dia menguatkan hatimu. Tunjukkanlah hidupmu agar tetap layak di hadapan Allah sampai pada waktu kedatangan Yesus dengan semua orang kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita responi pelayan firman Tuhan tadi dengan mengangkat pujian kita, hidupmu berharga bagi Allah. Pujian ini ingin menyatakan, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan.
Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Ia pakai kita sebagai alatnya. Itu sudah menunjukkan betapa berharganya kita semua. Mari persembahkan hidup kita melayani Tuhan dengan sungguh. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia cipta engkau turun gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertular takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bagi-Mulah Tuhan segala kemuliaan di tempat-Mu yang maha tinggi. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersama dalam doa. Kami ucap syukur buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami tentang siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami semuanya. Perihal tugas tanggung jawab kami. Tentang keadaan dunia yang sedang diperhadapkan bagi kami semua pada saat ini Tuhan. Bapa di sorga, siapakah yang tidak mengenal Engkau Tuhan? Engkau punya kuasa atas segala yang ada di atas bumi dan di bawah bumi. Bahkan yang ada di dalam air. Karena Engkaulah Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, termasuk kami manusia. Terima kasih firman-Mu telah memberikan kami semangat baru untuk melanjutkan tugas berkesaksian dengan kehidupannya, untuk tidak memadamkan semangat pelayanan kami Tuhan. Kami tahu ada saat ini begitu banyak kerinduan setiap pribadi datang dalam persekutuan Tuhan. Tapi oleh karena satu hal yang terjadi pada saat ini, kami diperlukan untuk bersama ambil bagian, mengambil sikap dalam ketertundukan, dalam ketaatan, dalam sebuah pengaturan untuk menunjukkan sampai pada tujuan yang kami harapkan bersama. Dan itulah yang juga dilakukan oleh gereja-gereja pada saat ini Tuhan. Jemaat-Mu beribadah di tempatnya masing-masing. Dengan seruan bermohon, semua ini akan menjadi suatu hal yang berlalu. Semua ini akan membuat kami juga ambil bagian untuk mengikuti dan ambil peran. Supaya sampai pada satu tujuan yang diharapkan. Kami bersyukur bahwa pada saat ini juga Tuhan melewati belajar bersaksi dengan apa yang kami perlihatkan. Suara kebenaran-Mu juga diberikan dengan kami tetap menaruh harapan besar kami dalam Kristus Yesus, dalam kuasa-Nya. Untuk semua hal yang terjadi, untuk keadaan saudara-saudara kami yang saat ini juga harus mendapatkan penanganan perawatan para medis oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Ada
Ada beberapa di antara mereka yang boleh sembuh dengan perjuangan demi perjuangan yang mereka mulai dari diri mereka, dan juga disertai pelayanan kasih oleh para medis. Semua ini kami tahu juga cara dan jalan Tuhan untuk tetap menaruh penyerahan diri kepada Tuhan. Ada pula keadaan di mana mereka harus dipertemukan dengan keadaan duka cita, harus berakhir dengan akhir kehidupannya. Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkan, berilah mereka kekuatan dan penghiburan. Berikan juga kemampuan untuk mereka yang ditinggalkan pada saat ini untuk tetap memandang kasih Tuhan yang tidak pernah akan berkurang itu. Oh Bapa dalam sorga, demikian juga khususnya para medis yang tak luput dari kedua hal tadi. Mereka mengharapkan dengan pekerjaan ini mereka tetap kuat, mereka tetap sehat. Karena dengan jalan itu maka tugas pelayanan kasih sebagai bentuk kabar Injil itu mereka lakukan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Di mana mereka harus memberi waktu penuh dengan pelayanannya. Tolong Tuhan campur tangan untuk setiap pelayanan kasih ini. Biarlah mereka melaksanakan tugas ini sebagaimana baiknya. Dan kami juga tahu ada banyak kegelisahan, kekhawatiran dari pihak keluarga. Sehingga ada juga sampai pada satu peristiwa kehilangan. Tuhan juga berikan kekuatan supaya mereka tetap memberikan dorongan semangat bagi orang-orang terkasih mereka melaksanakan tugasnya. Karena kami tahu ini perjuangan bersama Tuhan, termasuk pemerintah kami Indonesia, bahkan seluruh bangsa pada saat ini Tuhan, yang berupaya menyikapi persoalan ini. Padamulah kami berserah Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga bermohon pada saat ini untuk setiap hal yang ditindakan pelaksanaan untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan ini Tuhan. Izinkan kami juga menaruh hati taat sebagai bentuk bersaksi kami yang untuk saat ini boleh kami kerjakan. Hidup sehat dan tidak acuh dengan setiap hal yang diingatkan bagi kami dari pihak-pihak terkait. Tidak lupa kami doakan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahannya. Disederet banyak hal pergumulan, pasti ada juga sukacita yang Tuhan masih beri untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Berkatilah pertambahan usia mereka ini Tuhan. Berkatilah juga untuk setiap kehidupan keluarganya. Demikian juga Tuhan untuk bagian rencana mereka, untuk pengharapan demi pengharapan mereka, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia. Kami menyerahkan semua kami kepada tangan Tuhan yang kuasa itu. Inilah doa syafaat kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan sukacita dan dukacita dalam pergumulan kami saat ini. Dan bersama kami akan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita bersama pada saat ini kita akan nyatakan dengan memberikan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang akan kita berikan, kita mendengar nas pengantar 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita bernyanyi bersama, seraya memberikan persembahan kita doakan persembahan yang akan kita beri. Apa yang ada pada kami, sumber datang dari Tuhan. Kekuatan, kemampuan dalam berusaha dan mendapat rezeki. Saatnya saat ini kami memberi persembahan, berkatilah semua ini, seraya di dalamnya kami memberikan persembahan hidup kami seutuhnya di hadapan Tuhan. Amin.
Yesus, aku tuh menyerah, akan menjadi pujian yang akan mengiringi persembahan syukur yang kita berikan. Nyanyian ungkup 218B. Yesus, aku tuh menyerah, akan hapus titikku. Aku hendak melupakan izinmu dan tempoku. Sudah harus tatap-tatapi Yesus, aku barisan akan hapus binti aibku, aku buang lenyap. Hayang aku mingat cinta. Hayang aku mingat cinta, belum hamba ruangku. Hatiku tak haru dengan apa wita belumku. Sudah harus tatap-tatapi Yesus, aku barisan akan hapus binti aibku, aku buang lenyap. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, mari bersama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara, dalam kasih Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati.